adik-adik yang ada di rumah, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga adik-adik yang ada di rumah dalam keadaan yang baik-baik dan sehat-sehat. Nah adik-adik, hari ini kakak Aspita mau cerita. Tapi sebelum cerita, kita mau berdoa dulu adik-adik. Adik-adik masih ingat ya? Satu jari kananku, satu jari kiriku, ku gabung jadi dua, ku buat jembatan. Masih ingat? Kita nyanyiin bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Satu jari kananku, satu jari kiriku, ku gabung jadi dua, ku buat jembatan. Dua jari kananku, dua jari kiriku, ku gabung jadi 4, ku buat kamera cekrek. 3 jari kananku, 3 jari kiriku, ku gabung jadi 6, ku buat menara tinggi. 4 jari kananku, 4 jari kiriku, ku gabung jadi 8, ku buat kelinci lompat. 5 jari kananku, 5 jari kiriku, ku gabung jadi 10, ku buat berdoa. Adik-adik, kita lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya, kita mau berdoa kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan karena hari ini kami bisa melakukan aktivitas kami. Tuhan, sebentar lagi kami mau mendengarkan renungan. Kiranya Tuhan mau memberkati kami supaya kami tetap mau fokus untuk mendengarkan dan melakukan semua perintah-Mu. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, kakak Aspita punya cerita. Ceritanya itu adik-adik tentang seorang wanita bernama Maria. Nah, Maria ini adalah anak Tuhan adik-adik. Tapi dia itu sedang sakit-sakitan. Sakitnya lumayan parah adik-adik. Dia sudah banyak melakukan aktivitas sehingga dia kecapean. Terus akhirnya dia drop deh. Nah, ketika ia sakit, ia meminum banyak obat-obatan adik-adik. Nih obat. Dia minum obat-obatannya. Terus adik-adik, dia juga pakai yang namanya koyo. Koyo itu pereda nyeri adik-adik. Dia pakai koyo di kepalanya, di kanan dan kirinya, ditaruh. Terus habis itu, dia masih merasakan kesakitan adik-adik. Dia masih belum merasa sembuh. Akhirnya, dia pergilah ke dokter adik-adik. Dia pergi ke dokter buat berobat. Tapi adik-adik, selain ke dokter, ternyata Maria ini pergi ke tempat lain adik-adik. Adik-adik tahu gak dia kemana? Dukun, orang pintar, bukan. Dia pergi ke Tuhan Yesus adik-adik. Dia pergi ke Tuhan Yesus, dia menghubungi Tuhan Yesus pakai nomor telepon. Adik-adik masih ingat gak nomor telepon Tuhan Yesus? 5, 10. Iya. Dia berdoa kepada Tuhan Yesus. Dilipat tangannya adik-adik, ditutup matanya. Dia mulai berdoa. Namar sahit doawon, saigale do daginghon, hodo haporusaki, tolongau o Tuhaki. Amin. Dia berdoa untuk rasa sakitnya adik-adik. Nah, Kak, itu doanya pakai bahasa Batak. Artinya apa sih Kak Aspita? Adik-adik, artinya adalah aku sakit ya Tuhan, badanku lemah. Engkaulah pengharapanku. Tolonglah aku Tuhanku. Gitu adik-adik. Nah, buat adik-adik yang ada di rumah, kalau nanti adik-adik merasakan sakit, mau sakitnya ringan, mau sakitnya berat, adik-adik boleh doa pakai doa ini ya. Coba Kakak Aspita mau ajarin adik-adik. Kita ulang ya. Namar sahit doawon, saigale do daginghon, hodo haporusaki, tolongahu o Tuaki. Nah adik-adik, udah pada bisa hafal belum? Belum ya? Kita coba ulang ya. Namar sahit doawon, saigale do daginghon, hodo haporusaki, tolongahu o Tuhaki. Amin. Kita coba sekarang pakai berdoa beneran ya adik-adik. Lipat tangannya, tutup matanya. Kita coba hafalkan pelan-pelan. Namar sahit doawon,
saigale, do daging hon, hodo haporusaki, tolongahu, o tuhaki. Amin. Nah, adik-adik, nanti di rumah dihafalin lagi ya. Setelah berdoa adik-adik, tapi si Maria ini nggak langsung sembuh. Nggak tiba-tiba kepalanya udah nggak pusing, dia nggak kayak gitu adik-adik. Dia masih tetap merasakan sakit penyakitnya. Tapi adik-adik, dia nggak kehilangan arah, dia tetap mau berdoa sama Tuhan Yesus. Dia yakin dan percaya kalau Tuhan Yesus akan menyembuhkan dia. Jadi di pagi dan malam, ketemu pagi lagi, malam lagi, dia tetap berdoa. Berdoa sama seperti yang didoakan tadi. Ternyata adik-adik, 3 hari kemudian, Maria sembuh. Maria nggak ngerasain lagi sakit di kepalanya. Dia udah nggak ngerasa nggak enak badan adik-adik. Dia udah ngerasa kuat, dia udah ngerasa fresh lagi adik-adik. Nah, adik-adik juga kayak gitu ya yang di rumah. Kalau adik-adik ngerasain sakit, adik-adik nggak usah langsung ngeluh, nggak usah langsung sedih, karena percaya aja kalau Tuhan Yesus pasti akan menyembuhkan. Oke deh adik-adik, sekian cerita Kaspita hari ini. Kita mau berdoa. Kita berdoa dengan telepon Tuhan Yesus. Ayo, 5, 5, 10. Ulang ya. 5, 5, 10. Kita berdoa, dilipat tangannya, ditutup matanya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan, karena hari ini kami sudah mendengarkan renungan tentang berdoa saat sakit. Ya Tuhan, bantu kami ya Tuhan untuk selalu bisa menghafalnya. Juga berikan kami ya Tuhan kesehatan supaya kami bisa menjalani aktivitas kami. Ya Tuhan, jikalaupun nanti kami sakit, semoga kami bisa berdoa seperti doa saat sakit menggunakan bahasa Batak tadi. Bantu kami ya Tuhan supaya kami bisa hafal. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Amin. Nah adik-adik, sampai sini dulu ya renungan hari ini. Sampai ketemu lagi. Shalom.